Kita sekarang berada di Bengkel Elektronika atau TEI. Nah, di sini nanti apa saja yang akan dipelajari dan apa saja yang akan kalian ketahui di Bengkel TEI. Yuk ikut saya yuk. Ayo. Oke sobat. Nah, sekarang kita ada di Bengkel TEI. Kita bertemu dengan guru produktif atau guru bengkel TEI, namanya Bapak Yudi. Oke. Nah, Pak Yudi, boleh saya bertanya-tanya terkait dengan TEI? Oke. Nah, di jurusan TEI itu apa saja Pak yang dipelajari untuk anak-anak, biar anak-anak yang mau daftar di SMK 3 Boyolali itu punya gambaran? Yang dipelajari biasanya di kelas 10 kan dasar-dasar elektronika, itu ada bagaimana mengenal komponen elektronika, kemudian bagaimana mengenal gambar elektronika dan sebagainya, dan dasar-dasar elektronika semuanya di situ. Nah, untuk di elektronika sendiri di SMK 3 itu ada 2 jurusan. Yang pertama adalah elektronika industri dan yang kedua otomasi industri. Kedua jurusan ini mempunyai dasar yang sama. Jadi pelajaran dasar-dasar elektronikanya sama. Kemudian yang membedakan nanti di fase F di kelas 11. Di fase F itu di elektronika industri itu mengarah ke pemrograman, di mana pemrograman itu dia mempelajari pemrograman mikrokontroler, penekanannya di situ. Dan ada juga pemrograman PLC. Nah, PLC itu kan komponen atau peralatan yang dipakai di standar industri. Meskipun di sekarang ini sudah ada mikrokontrol yang disubstitusi ke PLC seperti itu. Karena dari segi harga itu berubah. Kalau di otomasi itu kan full dia mempelajari otomasi yang ada di industri. Jadi alat-alat yang dipelajari ya semuanya alat-alat standar industri, yaitu pemrogramannya fokusnya di PLC saja. Kalau di mikronya itu lebih sedikit. Nah, terus perbedaannya lagi apa antara PLC dan mikro? Kalau kita di mikrokontrol, kita bisa mempunyai kreatif apapun yang kita inginkan. Misalkan saya mau membuat mesin A, B, C, D. Di lingkungan sekitar itu ada permasalahan apa yang bisa dikerjakan oleh elektronika, kita bisa buat dengan pemrograman mikrokontroler. Jadi arahnya nanti kalian bisa atau kita bisa membuat inovasi-inovasi baru dengan budget yang minimal dengan memanfaatkan mikrokontroler. Jadi kalau di otomasi dia full bagaimana mesin-mesin industri itu dikontrol, kemudian bagaimana instalasinya. Tapi kalau di elektronika industri kita bisa masuk di situ dan bisa berinovasi sesuai dengan kita punya kreativitas apa di elektronika, kita bisa berinovasi. Seperti itu gambaran apa yang dipelajari di di SMK 3 Boyolali. Terus untuk teknik jurusan teknik elektronika itu nanti ke depannya lapangan pekerjaannya di mana Pak? Yaitu kita bisa masuk di otomasi atau di yang otomasi tadi, atau kita bisa mempunyai kreativitas, kita buat produk-produk kreatif gitu. Nah, kita misalkan mau buat mesin taman smart atau bagaimana, misalkan saya punya tambak gitu. Tambak misalnya kan untuk mencari pekerja, bagaimana untuk memberi makan ikannya dari tambak, nah, bagaimana pengawasan, bagaimana untuk memonitoring air tambaknya, suhunya, dan bagaimana kita bisa buat hal sendiri kalau kita bisa menguasai ilmu yang ada di elektronika. Berarti lebih mengotomasi, jadi apa yang ada di pemasaran yang ada, kita bisa membuat alat bantu untuk memecahkan permasalahan. Keren. Jadi mengotomasi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi jurusan tentang teknik elektronika industri di SMK 3 Negeri Boyolali. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut lagi ya. Bye.
dengan bengkel TI atau Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 3 Boyolali. Kalau kalian ingin mendaftar di Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 3 Boyolali, jangan lupa silakan isi komen ya. Terus kalau masih bingung kira-kira bakal bisa nggak ya di TI dan kira-kira apa ya, dan ingin konsultasi lebih lanjut bisa DM saya. Oke, kita lanjut di part selanjutnya. Bye.